Selamat siang, Bapak Ade. Saya akan duduk. Selamat siang dok, terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Yode yang berjaga di klinik pada hari ini. Sebelumnya, saya berbicara dengan Bapak siapa? Saya dengan Pak Joko. Pak Joko. Kalau Ade, namanya siapa, Ade? Namanya Rani. Rani, oke. Umurnya udah berapa, Bapak? Ade Raninya? Umurnya 2 tahun dok. Berapa Rani, Pak? Ini anak ketiga. Oh, anak ketiga. Jadi, apa keluhannya Bapak sampai ke sini? Adanya atau bapaknya yang ada keluhan? Ini si adiknya dok. Oh, iya. Dia sesak gitu dok. Oh, sesak. Sejak kapan Pak sesaknya? Udah 1 minggu ini sih dok. Cuma kemarin makin parah gitu. Sesaknya itu selama seminggu terus menerus atau kayak berapa hari sekali baru sesak? Gimana? Biasanya kalau dia lagi main aja sih dok. Oh, lagi. Jadi kalau dia lagi istirahat itu dia nggak sesak ya? Iya. Nah, Malam sesak juga atau enggak? enggak sih dok. Biasanya siang sama sore aja. Oh, siang sama sore aja. Oke. Terus kalau sebelumnya Ade Rani pernah diperiksa Pak atau Bapak kasih obat untuk Ade Raninya? Belum dok, baru sekarang ini aja. Oh, baru sekarang ini. Oke. Kalau untuk di keluarganya ada kayak gini juga Pak, sesak kayak gini juga. Kakaknya yang kedua sih dok, ada keluhan kayak gini juga dulu. Oh iya. Terus setelah sesak ini, Ade Rani ada ngalamin kayak keluhan lain nggak Pak? Kayak pusing, mual? Enggak sih dok, dia sesak nafas aja. Oh nggak ada, oke. Kalau dulu riwayat hamil ibunya Pak, apakah ada masalah sama ibunya pas hamil? Enggak sih dok, normal aja. Oke. Terus kalau waktu lahiran normal apa sesar Pak? Lahirannya normal dok. Oh lahirannya normal. Untuk lahirnya 9 bulan atau kurang atau lebih Pak? Pas 9 bulan dok. Oke. Kalau ini panjang sama berat badan adiknya pas lahir, Bapak masih ingat? Aduh, lupa sih dok. Tapi dari lahir Rani ini badannya kecil dok. Oh gitu pas lahir badannya kecil ya. Terus kalau untuk riwayat pemberian ASI-nya Pak, Ade Rani sampai usia berapa dikasih ASI-nya? Rani ini dikasih ASI sampai usia 6 bulan dok. Sampai usia 6 bulan. Jadi habis itu apa? Susu formula atau susu lainnya Pak? Susu formula aja sih dok. Formula. Kalau makannya Pak, Ade Rani pas kecil sampai sekarang makannya apa aja? Kalau dulu waktu kecil sih makannya bubur dok. Cuma sekarang Rani udah bisa makan nasi sama lauk-lauk biasa. Oh gitu. Kalau sayur sama buah Pak gimana? Rani ini kurang suka sayur sih dok, tapi buah dia makan kok. Kalau untuk riwayat buang air kecil sama buang air besarnya Pak, lancar atau enggak Pak? Normal sih dok, gak ada masalah. Ya, oke. Dan Ade Rani sudah pernah diimunisasi Pak? Imunisasi pernah dok. Apa aja Pak imunisasinya kalau seingat Bapak? Saya ingat dia polio pernah, terus pernah hepatitis B, BCG, DPT sama campak dok. Oh, udah lumayan lengkap sih sebenarnya. Terus kalau untuk berat badannya, Bapak masih ingat kalau berat badan si Rani sekarang? Kalau berat Rani sekarang ini 10 kilo dok. Oh, kilo. Oke. Kalau dia dulu pas kecil udah mulai bisa duduk, terus bisa ngomong sama bisa diri itu mulai kapan aja? Kalau duduk itu waktu itu usia 9 bulanan. Kalau bisa diri sama ngomong itu usia
10 bulan dok. Oh gitu. Ini berdirinya usia 1 tahunan kayaknya deh dok. Oke. Sebelumnya untuk pekerjaan Bapak boleh saya tahu Pak? Saya dosen dok. Oh, Pak dosen. Oke. Jadi untuk kalau di rumah itu minumnya dari itu beli air galon atau masak sendiri Pak? Minumannya air galon sih dok, sama kadang beli air itu yang di kardus itu, air mineral itu. Oh gitu. Kalau WC di rumah Bapak, WC di dalam rumah atau di luar? Di dalam Pak. Dok. WC-nya pakai septic tank Bapak? Iya dok, kayak septic. Pakai septic tank. Oke, kalau gitu saya coba simpulkan ya Pak. Jadi Pak Joko sama Ade Rani datang sini gara-gara Ade Raninya ngeluh sesat. Itu sesaknya udah seminggu tapi kemarin hari ini mulai makin parah. Terus juga kalau gejala lain nggak ada, cuman sesak aja. Terus untuk keluarga itu kakaknya yang kedua kayak gini juga pernah. Terus kalau masalah kehamilan nggak ada, lahirnya normal. Terus juga pas lahir cukup kecil berat badannya. Terus juga untuk pemberian ASI-nya itu cuma selama 6 bulan. Terus kalau makan pas bayi bubur, terus sekarang sudah bisa makan lauk-lauk. Untuk tumbuh kembangnya saya simpulkan di sini sedikit lambat ya Bapak ya. Terus untuk kebersihan di rumah baik. Jadi apakah yang saya bilang tadi ada yang terlewat Bapak? Tidak ada dok, sudah cukup. Apakah ada yang ingin ditanya lagi? Sudah, tidak ada dok. Oke, kalau jadi setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan ini ditujukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang dikeluhkan sama adik Raninya Bapak. Kalau nanti Bapak bersedia, ini akan sangat membantu kami dalam menganalisis apa sih yang diidap oleh adik Rani ini sebenarnya. Jadi nanti kalau ada pemeriksaan ini, rasanya mungkin sedikit tidak nyaman untuk adik Rani, tapi apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Oke, kalau kayak gitu, kita langsung ke meja pemeriksaan ya, Dek. Bapak. Pemeriksaan diawali dengan melihat keadaan umum dari pasien tersebut. Jadi, pasien kita ini kita harus menilai apakah dia datang dalam keadaan sakitnya yang sedang atau parah atau ringan. Jadi di sini merupakan sakitnya bisa kita lihat ringan, jadi sedang. Kemudian setelah itu kita akan memeriksakan tanda vital, yaitu tekanan darah, kemudian tekanan nadi, kemudian pernafasan, serta yang terakhir suhu. Jadi di sini kita mengecek itu dulu. Kemudian setelah itu kita akan mengecek tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan dari pasien anak ini. Setelah itu, kita akan pemeriksaan fisik diawali dengan melihat kulit dari pasien. Di sini kita menilai dari warna kulit pasien, apakah ada kemerahan, hiperpigmentasi atau hipopigmentasi, kemudian warnanya normal menyeluruh atau tidak. Kemudian kita melihat apakah terdapat sianosis atau tidak. Setelah itu, untuk pertama inspeksi pada dada. Jadi di sini kita meminta pasien terlebih dahulu untuk membuka bajunya. Jadi di sini yang pertama kita akan melihat dinding dada dari pasien, kanan dan kiri ataupun keseluruhan itu simetris ataukah tidak. Setelah itu kita akan melihat bentuk dada dari pasien, apakah normal ataukah tidak. Kalau tidak normal, yaitu antara lain ada pectus carinatum, pectus excavatum, sama barrel chest. Kemudian di sini kita mempalpasi untuk menilai ictus cordis dan perikardiumnya. Jadi di sini pertama
kita palpasi ictus cordis, yaitu kira-kira di ICS 4, 5 atau 4 atau 5 dengan mengambil garis imajiner yaitu midclavicular line. Jadi kita palpasi pertama dengan ujung jari, terus kita merasakannya dengan telapak tangan. Setelah itu kita akan menilai palpasi perikardium yang berada di mid sternalis dengan cara diraba juga. Kemudian di sini kita menjelaskan apakah teraba detak yang tidak normal, yaitu kemudian apakah terdapat trill dan semacamnya pada palpasi di pasien. Setelah kita meraba ictus cordis dan perikardium dan juga kita sudah menilai apakah terdapat trill ataukah terasa detak jantung yang tidak normal, setelah itu kita akan mempalpasi dari impuls vertikal kanan pada pasien dengan meletakkan ujung jari kita pada sela iga 3, 4, atau 5 batas sternum kiri pasien. Kemudian setelah itu kita meminta pasien untuk menahan napas beberapa saat setelah dia ekspirasi sambil mempalpasi daerah ini. Setelah itu kita akan mempalpasi daerah epigastrium. Di sini kita akan melihat impuls atau pulsasi dari ventrikel kanan. Kemudian kita mempalpasi sela iga kedua untuk merasakan impuls jantung dengan teknik yang sama seperti tadi. Setelah itu kita melakukan perkusi untuk menentukan batas jantung. Jadi untuk menilai batas jantung kanan, kita mulai mengambil garis imajiner dari midclavicular line sampai ke bawah. Kemudian nanti akan ada perubahan warna dari sonor ke peka, yaitu adalah batas dari paru dan hepar. Setelah itu kita akan naik 2 ICS dari bawah. Kemudian kita akan perkusi dari lateral ke medial. Terdengar bunyi peka, tandanya itu batas kanan dari jantung. Sedangkan untuk batas kiri kita mengambil garis imajiner dari midclavicular line sampai ke bawah, kira-kira di ICS 456. Di sana akan terjadi perubahan dari sonor ke redup yang akan menjadi batas kiri jantung. Batas kiri jantung sudah didapatkan. Kemudian dari situ kita juga bisa menilai apakah batas jantung dari pasien normal ataukah tidak. Kemudian kita akan melakukan auskultasi pada pasien. Jadi di sini kita akan auskultasi pasien dengan 4 titik, yaitu atau 4 katup. Jadi kita akan menilai pada 4 katup pada pasien, yaitu katup mitral, pulmonal, aorta, dan juga tricuspid. Di sini kita akan menilai apakah bising jantung normal ataukah tidak, kemudian apakah terdapat bunyi yang tidak seharusnya ada. Jadi di sini kita awali pada katup mitral. Kira-kira di ICS 5 di anterior axillary line. Kemudian di ICS 2 parasternal line
sebelah kiri untuk pulmonal, kemudian di sebelah kanan untuk aorta, kemudian di midsternalis ICS 5 untuk tricuspid. Oke, jadi dokter harus menginterpretasikan bunyi apa yang didengarnya, normal ataukah tidak. Kemudian apabila terdapat yang tidak normal, dijelaskan suara murmur. Kemudian setelah itu jangan lupa kita untuk menilai dari nadi pasien. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk meminta pasien untuk memakai bajunya kembali. Kemudian setelah itu mencatat hasil yang telah kita periksa tadi. Kemudian kita akan menaruhnya di rekam medis. Kemudian sampaikan kepada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai. Dan jangan lupa edukasi dan ucapkan terima kasih kepada pasien. Baik Bapak, jadi tadi pemeriksaannya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak? Sudah, tidak ada dok. Oke, baik. Begitu, terima kasih ya Bapak ya. Terima kasih Adek. Terima kasih dok.